Novel Raja Tertinggi. Sebelum dilanjut, saya akan beritahu, untuk yang penasaran dengan novel Robert Huo, sudah diupload di channel lain. Dan saya tidak bisa update lagi. Jadi mohon maaf, untuk linknya Robert Huo, akan saya sertakan di kolom komentar. Terima kasih. Lanjut. Bab 2501. Omi hampir beberapa detik lagi. Sementara sisanya, yang sebagian besar belum melihat permainan catur sebagai lawan cara mendaratkan bidak mereka, sudah memberikan jawaban mereka. Benar, angin dan awan tipis, 1 poin. Tuan rumah tersenyum sedikit. Semua orang memandang Omi dengan enggan, tidak menyangka bahwa pelajar baru ini akan mengejutkan mereka. Pertanyaan kedua, sebuah permainan catur baru muncul di kehampaan. Tuan rumah mengambil bidak catur ungu. Omi langsung melaporkan jawabannya, posisi penanda 0015. Benar. Sama seperti itu, ada 60 pertanyaan berturut-turut, yang semuanya Omi adalah yang pertama mengambil jawabannya, dan benar. Semua orang tercengang, tidak bisa mempercayainya. Beberapa orang baru saja meragukan kekuatan Omi, tetapi sekarang, tidak ada yang berani meragukannya. Tuan rumah berkata, Win Lightning, Anda adalah yang pertama menyelesaikan 60 poin. Anda sudah maju, tidak perlu mengambil jawabannya, tunggu dengan tenang dan segera mainkan melawan yang lain. Bagus, Omi mundur. Hanya ketika Omi mundur, mereka semua memiliki kesempatan untuk membalas. Beberapa jam kemudian, baiklah, 10 anggota permainan telah ditetapkan, sesi kuis ditutup. Di bawah ini, silakan minta 10 orang yang memenuhi syarat untuk permainan untuk naik ke panggung, dan kami akan memiliki permainan 2 arah. Omi berjalan ke atas panggung. Tolong, 10 dari Anda, undian untuk masing-masing, dan gambar siapapun yang ingin Anda lawan. Omi menggambar seorang pria bernama Mao Yu. Tolong, Omi membentak Mao Yu. Tolong kakakmu, aku tidak akan membiarkanmu memaksaku, meskipun kamu membentak dengan cepat, tetapi itu berarti kamu cepat, permainan nyata, tidak ada batas waktu, kecepatan tidak berguna. Oh, tolong, mari kita lihat di tangan, kata Omi. Keduanya segera memulai. Mao Yu meletakkan benihnya terlebih dahulu. Om mengikutinya. Namun, Omi mengambil semua yang ditawarkan Mao Yu di matanya. Bahkan sebelum Mao Yu jatuh, Omi telah menebak di dalam hatinya berbagai pilihan untuk jatuhnya Mao Yu, dan setiap kali Mao Yu jatuh, hal itu selalu ada dalam pandangan Omi. Persis seperti itu, 50 putra kemudian, Omi telah mengepung Mao Yu sampai mati. Baru pada saat itulah Mao Yu menyadari bahwa tidak ada satu tempat pun baginya untuk jatuh, semuanya terhalang. Tidak mungkin, ini hanya 50 sub. Kata Mao Yu bodoh. Total 12.000 benteng, hanya 50 benteng yang jatuh dan dia kalah. Ini terlalu ironis, bukan? Omi tersenyum, Mao Yu, kamu sudah kalah. Tidak, itu tidak mungkin, aku sudah dikenal sebagai jenius catur ilahi sejak aku masih kecil. Aku tidak mungkin kalah hanya dengan 50 bidak, tidak, itu pasti kamu mempermainkanku. Desis Mao Yu. Raungan di sini segera menarik perhatian semua orang. Perasaan ilahi semua orang menyapu dan mereka semua menjadi pucat, terlalu cepat untuk memblokir Mao Yu setelah hanya 50 benteng ke bawah. Omi berkata, dengan keterampilan catur ini, kamu tidak pantas memintaku mempermainkanmu. Saya tidak yakin, saya ingin memulai dari awal, saya hanya tidak menyadarinya. Omi berkata, baik, mulai dari awal. Jadi, permainan catur didorong kembali dan dimulai lagi. Kali ini, semua orang menatap permainan catur antara Omi dan Mao Yu. Omi masih menggunakan ritme yang sama dengan yang baru saja dia gunakan, meramalkan metode untuk menangani setiap gerakan Mao Yu, tetapi tentu saja, kemampuan Omi untuk melakukannya membutuhkan otak yang sangat pintar, jutaan kali kepintaran komputer. Kedua kalinya, Omi masih menggunakan 50 keping, dan dia memblokir Mao Yu. Mao Yu, kamu kalah lagi. Kali ini apa lagi yang harus kamu katakan? Mao Yu merobek tanah. Mengau. Omi dengan mudah masuk 5 besar. Setelah itu, mereka yang masuk 5 besar memainkan 2 pertandingan lagi melawan satu sama lain, dan pemenang dari semuanya adalah juara. Omi mengambil 3 game berturut-turut, hanya menyisakan yang terakhir, Ahin, juara sebelumnya. Di atas panggung, hanya Omi dan Ahin yang tersisa. Tuan rumah berteriak, ini dia saat yang paling seru. Yang satu adalah kuda hitam baru dan yang lainnya adalah juara tahun sebelumnya. Pada saat ini, mereka berdua mengalahkan 3 lawan lainnya secara terpisah, hanya menyisakan mereka berdua. Jadi siapa yang akan melakukannya? Menang. Mulai. Don Omi dan Ahin duduk saling berhadapan. Ahin adalah saudara laki-laki Nona Arlo. Nona Arlo sekarang berteriak pada kakaknya untuk bersorak dari panggung. Silahkan. Omi melambaikan tangannya. Ahin mendengus, kamu tidak ingin menang melawanku. Omi berkata, saya pasti akan memenangkan Anda dalam 100 subs. Kamu sedang bermimpi. Kalau begitu kita lihat saja. Omi adalah yang pertama jatuh. Omi menekan langkah demi langkah. Setiap kali Omi menjatuhkan benihnya, jalan belakang Ahin terhalang oleh ratusan Omi. Pada saat benih ke-80 jatuh, Ahin tidak bisa lagi jatuh. Kau sudah kalah, kata Omi. Ahin gemetar seluruh, ia telah kalah di 80 ubin. Omi berkata, jika Anda ragu, saya bisa memulai dari awal. Tidak perlu, aku, Ahin, bukan tipe orang yang tidak mau kalah. Kata Ahin dengan putus asa, tapi dia yakin.
Akui saja, Omi tersenyum, dan meraih juara lain. Pada saat itu, Ah Yin bertanya, angin petir, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Tolong pergilah, apakah kamu baru mempelajarinya atau tidak? Aku bersumpah, aku seorang pelajar baru. Ah Yin duduk di tanah dan berkata dengan getir, sungguh ironis aku kalah dari seorang pelajar baru. Tuan rumah berteriak, selamat kepada Wind Lightning, karena mendapatkan juara ketiga. Terima kasih, Omi tersenyum kecil. Berturut-turut menjadi juara kompetisi otak ilahi dan kompetisi catur ilahi. 3 kata, petir angin, telah diingat sepenuhnya. Omi ada di tempat kejadian dan memiliki sejumlah penggemar. Baiklah, semuanya, kompetisi hari ini sudah berakhir. Silakan lanjutkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi otak ilahi besok. Selanjutnya, ini adalah waktu perjamuan, jadi silakan nikmati pesta pora Anda. Untuk sementara, seluruh ruang perjamuan dipenuhi dengan banyak hiruk-pikuk. Begitu Omi turun dari panggung, dia dikelilingi oleh beberapa gadis muda. Wind Lightning, kamu sangat tampan, ayo minum. Wind Lightning, ayo jalan-jalan di hutan di luar, ya. Wind Light Cloud di malam hari, maukah Anda datang ke kediaman saya untuk membicarakan cita-cita hidup Anda? Omi tersenyum, terima kasih atas dukungan Anda, saya pasti akan berjalan-jalan dan mengobrol dengan Anda di masa depan ketika saya bebas. Pada saat ini, tidak jauh, Nona Ahluo memandang Omi yang dikelilingi oleh sekelompok wanita. Nona Ahluo sedikit tertekan di dalam, mengapa angin dan awan terang ini, hari ini akan menjadi keributan besar. Sang tua berjalan ke arah Ahluo. Ahluo, sekarang, kamu telah mengubah kesanmu tentang petir angin. Bocah ini, cukup pintar, orang seperti ini akan memiliki masa depan yang cerah. Nona Ahluo mendengus, apakah dia memiliki masa depan yang cerah atau tidak, belum terbukti, apakah dia bisa menjadi kuat atau tidak didasarkan pada apakah dia pintar atau tidak, kan? Namun, selalu ada lebih banyak peluang untuk yang pintar. Arlo, percayalah padaku, bagaimana kalau menikah dengannya? Sony tua terkekeh, 2502. Sikap saya jelas jika saya tidak menyukainya, saya tidak menyukainya. Ahluo berkata dengan tegas, sebenarnya, kesan batinnya tentang Omi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Setidaknya, saat ini, melihat Omi tidak lagi seperti melihat makhluk yang lebih rendah dari dirinya, mampu melihatnya sebagai setara. Sang tua berkata, Ahluo, seperti yang kamu lihat, Feng Lightning sangat populer di kalangan gadis-gadis sekarang. Para wanita yang ada di sekitarnya sekarang pasti bersedia pergi keluar dengan Feng Lightning. Jika kamu ragu, kamu akan tersesat. Kakek Sang, tolong jangan katakan itu. Saya tidak suka wanita seperti itu. Saya sudah mengatakan bahwa janji Anda tidak dapat dipenuhi. Jika Anda tidak menyukainya, Anda tidak menyukainya. Tidak peduli seberapa pintar kamu. Lao Sang menghela nafas. Omi sudah mendengarkan percakapan mereka di telinganya. Omi mengepalkan kedua tangannya dan berkata dalam hati, aku tidak pernah berpikir bahwa Nona Ahluo akan begitu tegas dengan penampilanku hari ini. Setidaknya tidak terlalu buruk, dan dia tetap saja sangat meremehkanku. Nona Ahluo, saya pasti akan membuat Anda menyesal bahwa Anda mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa Anda menyukai saya, sementara saya memperlakukan Anda dengan jijik, pasti. Omi merasa seperti telah dipermalukan oleh Ahluo dan bersumpah dalam hati. Sang tua berjalan kembali ke Omi dan berkata, jangan berkecil hati, kamu sangat pintar, suatu hari, kamu akan membuat Ahluo mengubah perasaannya untukmu. Om tidak mengatakan apa-apa. Tuan, saya tidak akan melanjutkan perjamuan malam ini. Kemana Anda pergi? Anda telah memenangkan begitu banyak gelar hari ini. Begitu banyak wanita menunggu untuk dihibur malam ini. Anda benar-benar tidak mengambil kesempatan untuk bersenang-senang. Jika Anda baik, saya jamin Anda dapat mengambil pergi beberapa dari mereka malam ini. Hehe, nak, banyak flamboyan. Orang lain bahkan tidak bisa iri. Tidak, apa? Tidak terlalu buruk kan? Tidak terlalu, kamu masih sangat muda. Kamu seharusnya berada di puncak masa mudamu. Aku bisa memberitahumu, gadis-gadis yang bisa muncul di sini semuanya adalah putra dan putri dari keluarga Kaisar Dewa, bukan hanya beberapa tetes cairan Hongmeng di jalan di luar. Sejujurnya, Omi juga ingin mengambil beberapa gadis dari keluarga Kaisar Dewa untuk mabuk malam ini. Setidaknya Omi kesepian setelah jauh dari rumah selama berhari-hari. Tidak, saya lebih baik pergi berkultivasi dan mempersiapkan kompetisi bela diri ilahi besok. Saya mendengar bahwa kompetisi bela diri ilahi adalah hal yang paling penting. Ya, nilai uang kompetisi bela diri ilahi tidak sebanding dengan berapa banyak catur ilahi otak ilahi. Mungkin itu sebabnya, Aro tidak merasa jauh lebih baik tentang Anda memenangkan catur ilahi otak ilahi. Ya, itu bagus. Omong-omong, guru, bagaimana kompetisi bela diri ilahi besok? Kompetisi bela diri ilahi dibagi menjadi 4 tingkatan, Dewa Bawah, Dewa Tengah, Dewa Atas, dan Raja Ilahi. Besok pola ilahi kosmik akan muncul. Pola ilahi kosmik itu dipenuhi dengan indera misterius dan tak terlukiskan. Semua orang melihat ketuhanan kosmik. Pola, siapapun yang dapat meningkatkannya semakin banyak, semakin besar potensinya. Garis dewa kosmik muncul setiap 100 juta tahun sekali, dan setiap penampilan hanya berlangsung selama 1 menit. Berapa banyak yang dapat dirasakan dalam 1 menit tergantung pada kemampuan masing-masing orang.
Di masa lalu, orang yang paling kuat dapat meningkatkan kekuatan ilahi mereka dengan 5 atau 6 tenaga kuda setiap kali God Print Kosmik muncul. Tentu saja, sebagian besar orang tidak dapat meningkatkan bahkan satu kuda. Kata sang tua, pola ilahi kosmik. Ya, benda itu, siapa yang tahu bagaimana itu muncul entah dari mana, tapi singkatnya, itu sengaja merangsang kita untuk tumbuh. Oke, saya mengerti. Omi tiba-tiba memikirkan sesuatu yang pernah ada di alam fana dunia surgawi. Ada juga sesuatu yang disebut cahaya surgawi, mirip dengan pola ilahi kosmik, yang entah bagaimana juga muncul dan dapat membantu seseorang memahaminya. Mungkin, hal semacam ini adalah bawaan. Sang tua melanjutkan dengan mengatakan, setelah mengamati pola ilahi kosmik, semua orang mulai menjadi emas. Pertarungan seni bela diri abadi, biasanya pertarungan bebas level yang sama, setiap level memiliki juara. Dimengerti, terima kasih Tuan. Angin petir, dengarkan aku, benar-benar tidak perlu berkultivasi, itu hanya satu malam, tidak dapat memperbaiki apapun, lebih baik untuk bersantai sendiri, memahami pola ilahi kosmik besok adalah kebenaran yang sulit. Omi menganggukkan kepalanya, oke, kalau begitu dengarkan kamu, sialan, santai saja untuk satu malam. Hehe, kalau begitu semoga malammu sukses. Omi melirik sekilas ke tempat kejadian, meskipun dia siap untuk bertemu seorang gadis untuk malam kegembiraan, Omi tidak bisa begitu saja mengambil siapapun, setidaknya seseorang yang masih tampan. Pada saat itu, Omi melihat di depannya, ada seorang wanita menggairahkan dengan wajah yang sangat baik. Dalam hatinya, Omi berkata, jika wanita itu yang mengajakku kencan, aku pasti bersedia. Sang tua berkata, wanita itu adalah cucu perempuan Liang Safe. Jika Anda tertarik, naik dan terhubung. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa pasti ada beberapa orang yang ingin berhubungan dengan wanita itu. Oh, jika semua orang pergi dengan kekuatan, mengapa tidak aku? Kalau sambungannya tidak berhasil, apakah itu akan menimbulkan masalah bagimu? Jangan khawatir, aku, sang tua, setidaknya salah satu dari 10 kaisar dewa teratas dari ratusan kaisar dewa di dunia utama, tidak banyak yang berada di peringkat 10 besar yang aku bisa, tidak berani menyinggung. Kakek wanita itu, Liang Safe, kaisar dewa yang bahkan tidak masuk 100 besar. Hehe, terima kasih kepada sang tua karena telah memberiku keberanian. Omi mengambil anggur dan berjalan menuju wanita yang menggairahkan itu. Wanita yang mempesona ini jauh lebih tampan daripada Nona Ahluo. Nona Ahluo, dalam semua keadilan, tidak terlalu cantik, dan sosoknya benar-benar tidak ada bandingannya dengan wanita yang mempesona ini. Omi berjalan selangkah demi selangkah menuju wanita yang mempesona itu. Namun, bahkan sebelum Omi berjalan, dia didahului oleh seseorang. Orang itu adalah dewa kelas atas. Nona Liangxin, bisakah kamu minum denganku? Dewa kelas atas itu bertanya. Liangxin tersenyum genit dan berkata, mau menjemputku? Haha, Nona Liangxin adalah kecantikan yang terkenal di dunia utama. Saya, Jinan, ingin mengambil apa yang aneh. Saya selalu mendengar bahwa Nona Liangxin memiliki mata yang tinggi, dan saya tidak tahu jika aku bisa masuk ke matamu. Liangxin itu, dan orang bernama Jinan itu mengobrol, tepatnya, Jinan sedang memprovokasi Liangxin. Liangxin itu, meskipun menggairahkan dan mempesona, tampaknya bukan kapal selam acak semacam itu. Omi berdiri agak jauh dengan anggurnya, tidak tahu harus berbuat apa, dan dicegat oleh seseorang untuk menyapanya. Sial, haruskah aku pergi ke sana? Omi berkata dengan sedih, bagaimanapun juga, Jinan adalah dewa kelas atas. Omi saat ini adalah dewa yang lebih rendah, dan dia tidak memenuhi syarat untuk merebut seorang wanita dari dewa yang lebih tinggi. Yang paling penting, Liangxin itu, juga dewa kelas atas. Omi, dewa yang lebih rendah, pergi untuk mengambil dewa yang lebih tinggi. Saya tidak tahu siapa yang memberi Omi keberanian. Pada saat ini, tidak jauh, Nona Ahluo juga diprovokasi oleh seorang pria. Ahluo, bagaimana kalau minum? Arlo, waktunya lama, bagaimana kalau kita pergi melihat bulan bersama malam ini? Keluar, Ahluo berteriak, dan orang yang memprovokasi pria itu pergi tanpa minat. Ahluo kemudian melihat Omi dan berkata dalam hatinya, petir angin, ketika mencoba memprovokasi Liangkor, kamu masih ingin menikah denganku, orang yang menjijikkan, aku tidak akan pernah menyukai orang sepertimu. 2503. Saya tidak tahu mengapa, melihat Omi mencoba memprovokasi Liangxin, Nona Ahluo sangat tidak senang di dalam. Meskipun Ahluo tidak suka Omi, tapi itu hanya tidak menyenangkan. Hati manusia benar-benar rumit, mungkin ini membuat Ahluo merasa malu. Omi ragu-ragu sejenak, lupakan saja, jangan naik ke Liangkor, lagi pula tidak perlu menyinggung dewa yang lebih tinggi. Namun, pada saat itu, Liangkor berinisiatif berjalan ke arah Omi dan berteriak, angin ringan. Kamu memanggilku, ya? Windy, kupikir kamu mencariku untuk sesuatu. Ayo pergi, aku bebas sekarang. Kata Liangxin kepada Omi. Omi kaget, tetapi Omi segera menyadari bahwa Liangkor ini menggunakan Omi sebagai tameng. Seperti yang diharapkan, Zinan, dewa superior yang baru saja memprovokasi Liangkor, segera menatap Omi dengan tatapan mengancam. Tatapan Jinan sepertinya berkata kepada Omi, aku ingin melihat apakah kamu, dewa yang lebih rendah, berani merampok seseorang dari bawah hidungku. Liangxin berkata lagi,
Pergilah, Wind Lightning. Tunggu apa lagi? Mengatakan itu, Liang Kor menoleh dan tersenyum pada Jinan. Maaf, Jinan, aku sudah berkencan dengan seseorang, itu petir angin. Jinan itu mendengus, benarkah? Beraninya dia mengajakmu kencan. Jinan menatap Omi dengan tatapan tajam. Omi sangat kesal, meskipun Liang Xin menggunakannya sebagai perisai, tetapi arti peringatan Jinan itu sangat membuat Omi marah. Omi segera berkata, ya, saya berkencan dengan Liang Xin, mari kita bersenang-senang bersama malam ini. Wajah Liang Xin itu memucat, tapi sekarang dia tidak bisa membantah. Omi tersenyum dan berkata, Liang Xin, jadi kamu setuju untuk pergi bersenang-senang denganku malam ini? Kalau begitu ayo pergi. Liang Xin tersenyum genit, ya, kamu sangat tampan, mengapa tidak? Tapi Liang Xin berpikir dalam hatinya, bocah ini, beraninya dia mengambil keuntungan darinya, dia harus memberinya pelajaran. Wajah Jinan itu sangat buruk, dan dia berkata dengan marah, Liang Xin, aku tidak menyangka bahwa kamu akan menjadi orang seperti itu, bahkan jika kamu benar-benar ingin bersenang-senang dengan orang lain, jangan memilih dewa yang lebih rendah. Maaf Jinan, aku tidak menghargai kekuatan, aku lebih menghargai ketampanan. Lihat angin dan awan tipis, itu cukup tampan. Liang Xin terkikik. Zinan berkata kepada Omi, nak, belum terlambat bagimu untuk menolaknya. Omi mencibir, kenapa aku harus menolaknya? Kita semua laki-laki, kamu suka bersenang-senang dengan kecantikan seperti ini, kenapa aku tidak? Nak, aku tahu kamu pintar, tetapi menjadi pintar di dunia ini bukanlah hal yang mudah, jadi jangan salahkan aku jika kamu sangat tidak menarik. Hahaha tolol. Liang Xin, ayo pergi, cari tempat yang sepi dan tidak berpenghuni. Omi langsung memeluk pinggang Liang Xin. Liang Xin menggertakkan giginya, tapi tidak terlalu bagus untuk menyerang di depan Jinan. Dia hanya bisa membiarkan Omi memeluknya, berpikir pada dirinya sendiri, di mana tidak ada orang, aku akan berada nanti. Zinan melihat bahwa Omi, dewa yang lebih rendah, benar-benar berani merebut seorang wanita darinya secara terbuka dan akan meledak dengan kemarahan. Nak, apakah kamu memaksaku? Omi terus memeluk Liang Xin dengan semburan bibir yang menghina. Alasan pertama Omi memeluk Liang Xin adalah untuk memanfaatkan situasi, dan yang kedua jika Jinan tiba-tiba menyerang, memeluk Liang Xin setidaknya akan membuat Liang Xin bergerak juga. Seperti yang diharapkan, Jinan sangat marah dan memukul dengan telapak tangan. Omi dan Liang Xin saling berpelukan, jadi Liang Xin juga merasakan kekuatan itu sekaligus, dan tanpa sadar bertemu dengannya dengan telapak tangan. Jinan, kamu gila. Liang Xin dan Zinan saling berhadapan dengan telapak tangan, dan keduanya mundur, tapi Liang Xin jelas jauh lebih lemah, dan sedikit darah keluar dari bibirnya. Jinan berkata dengan wajah hitam, Liang Xin, kamu menjauh dariku, orang yang ingin aku pindahkan bukanlah kamu. Liang Xin menggigit bibirnya, tidak mungkin, aku tidak akan membiarkanmu melukai Wind Lightning. Liang Xin berpikir dalam hatinya, lagi pula, dialah yang menggunakan petir angin sebagai perisai, dan sekarang ada sesuatu yang salah, dia tidak bisa mengabaikannya. Dapat dilihat bahwa Liang Xin masih memiliki rasa keadilan di hatinya. Omi tidak terburu-buru karena, sang senior tua mengawasi dari jauh. Omi bisa melihat bahwa Liang Xin dan Zinan, keduanya menggunakan teknik tinju. Omi tahu terlalu banyak tentang teknik tinju. Omi tersenyum dan berkata, Liang Xin, apakah kamu mengalahkan Jinan? Omong kosong, hentikan omong kosongmu dan pergi dari sini, kencan malam ini dibatalkan. Liang Xin memelototi Omi dan berkata. Namun, Omi tidak pergi dan berkata, Liang Xin, saya yakin saya punya cara bagi Anda untuk mengalahkan Jinan. Bagaimana mungkin, kekuatan suci kita semua berbeda. Kamu tidak terlalu percaya padaku. Omi segera memisahkan sebuah ide, yang merupakan seperangkat teknik tinju. Kemudian, jari Omi mengetuk otak Liang Xin, memberikan kumpulan ide yang berisi teknik tinju. Ah, Liang Xin mendapat ide Omi, matanya berbinar, dan dia berkata dalam hatinya, sungguh satu set teknik tinju yang brilian, teknik tinju yang saya gunakan untuk berlatih sama sekali tidak pada level yang sama, mungkin, saya benar-benar bisa mengalahkan Jinan. Omi berkata, Liang Xin, bagaimana set teknik tinju saya, itu cukup kuat, sekarang, saya yakin Anda bisa mengalahkan Jinan. Terima kasih, saya tidak menyangka bahwa Anda, anak ini, masih memiliki beberapa poin kemampuan. Kata Liang Xin, dan menerkam Jinan. Beberapa menit kemudian, Liang Xin menjatuhkan Jinan ke tanah. Ah, ini tidak mungkin, kekuatan suciku 5 atau 6 tenaga kuda lebih kuat darimu. Jinan itu sangat bodoh sehingga dia benar-benar dikalahkan oleh Liang Xin. Hahaha, Liang Xin tertawa bebas di dalam hatinya, dan ketika dia menatap mata Omi lagi, dia sedikit terkesan, aku benar-benar tidak tahu di mana anak ini. Dari mana dia mendapatkan ide tinju yang begitu dalam? Omi berkata, Liang Xin, jangan lepaskan, pegang Jinan dengan keras. Apa yang kamu lakukan? Sebelum Liang Xin sempat bereaksi, Omi menamparkan wajah Jinan. Tentu saja, tanpa Liang Xin menahannya, Omi tidak bisa menamparnya. Ah, Liang Xin terkejut dan sibuk melepaskan Jinan. Meskipun dia telah mengalahkan Jinan, dia tidak ingin menyinggung Jinan karena itu Tapi aku tidak berharap bahwa Omi akan benar-benar membiarkannya. Tahan dan tampar Jinan dengan keras, ini adalah akhirnya. Kamu, Jinan ditampar oleh Omi,
dan juga bodoh, mematikan, tidak pernah mengharapkan dewa yang lebih rendah untuk digantung. Omi berkata, Jinan, ini yang terjadi jika kamu mencuri seorang wanita dariku, mengerti? Mencari kematian. Jinan berjuang dan melompat ke atas Don Zixin. Jangan. Liang Xin tanpa sadar pergi untuk mencegat. Jinan menggertakkan giginya. Liang Xin, jangan dorong aku, menyingkir atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Liang Xin tertekan. Dia tidak ingin menjadi seperti ini. Omi berkata, Jinan, beraninya kamu adalah orang yang dikalahkan Liang Xin, yang memberimu keberanian untuk mengatakan kata-kata yang kasar kepadaku. 2504. Kamu. Jinan cukup marah untuk membunuh. Liang Xin meraung dalam depresi. Baiklah, Windy, katamu lebih sedikit, bukankah semuanya cukup besar? Omi berkata, apa yang besar? Jika saya takut hal-hal menjadi besar, saya tidak akan menamparnya. Wind Lightning, kamu benar-benar marah padaku. Tepat pada saat ini, seorang kaisar dewa datang. Kaisar dewa itu kedinginan dan berkata, apa yang kamu lakukan? Siapa yang berani menamparkan cucuku? Kaisar dewa yang datang tidak lain adalah kakek Jinan, yang juga seorang kaisar dewa. Liang Xin terkejut, sibuk berkata, maaf senior Ciap, salah paham. Jantung Omi berdebar, kakek kaisar dewa Jinan, seorang yang terbelakang. Saya tidak berharap hal-hal menjadi sebesar ini. Jinan berkata dengan sedih, kakek, petir angin itu, dewa yang lebih rendah, menamparku. Pada saat ini, Jiap juga tertekan dan marah. Pada kenyataannya, dia telah melihat semua yang terjadi di sini, dan petir angin ini benar-benar sombong. Tetapi, petir angin adalah murid sang tua, yang membuatnya agak berhati-hati, jadi dia tidak datang. Namun, sekarang dia tidak tahan lagi, Ziap harus muncul. Ziap menatap Omi dan berkata, Feng Qingyun, kamu terlalu berlebihan, apa kamu, dewa kelas bawah, mengapa kamu harus menamparkan dewa kelas atas cucuku? Omi berkata, maaf senior, saya menamparnya atas jasa saya sendiri, jadi saya rasa saya tidak bersalah. Kamu, Jiap itu akan marah, tetapi sebenarnya mengatakan dengan nada tinggi bahwa dia menamparnya berdasarkan keahliannya sendiri. Mama. Jiap menggeram, kalau begitu aku akan menamparmu sampai mati dengan kemampuanku sendiri, oke? Omi berkata, ya, berdasarkan prestasi mengapa tidak? Kamu. Jiap hampir kehilangan akal untuk mengangkat tangannya. Pada saat itu, suara kaisar dewa lain terdengar, Jiap, kamu berani. Orang yang berbicara tidak lain adalah sang tua. Omi melihat ke arah sang tua. Sang tua datang. Hati Omi santai. Omi berani sombong sekarang layar penuh sang tua mundur. Zi tiba-tiba menjadi tenang. Orang-orang sang tua adalah salah satu dari 10 kaisar dewa. Dia bukan lawan. Sang tua datang dan bertanya, angin petir, apa yang terjadi? Mengapa kamu memukul orang? Tuan, saya minta maaf karena menyebabkan masalah bagi Anda. Omi sedang sibuk. Menyebabkan masalah apa? Apakah guru adalah orang yang takut akan masalah? Sebagai murid saya, apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat? Anda memalukan bagi saya. Mengapa kamu tidak membunuh seseorang saja? Seseorang yang menindasmu dan bahkan tidak tega membunuhnya. Kamu benar-benar memalukan bagi guruku. Omi kaget. Sang tua terlalu menarik. Omi mengira tamparan hampir cukup. Itu tidak bisa lebih jauh. Tetapi dia tidak berharap sang tua menjadi lebih tertarik. Maaf guru, saya belum cukup kuat untuk membunuh. Jika saya cukup kuat, orang seperti ini pasti sudah lama saya mati dengan panggilan tamparan. Bukannya muridnya tidak punya nyali untuk membunuhnya. Itu lebih seperti itu. Ingat mulai sekarang, sebagai murid sang tua, jangan mempermalukanku. Ya Tuan. Kaisar Dewa Kebijaksanaan yang bangkit itu sangat sedih mendengarnya dan berkata, Sang Tua, kamu tidak sedikit pengganggu. Detik berikutnya, Jiap tiba-tiba ditampar, dan orang yang menamparnya adalah Sang Tua. Wajah Jiap langsung memerah. Banyak orang juga melihat bagaimanapun juga, seorang Kaisar Dewa telah ditampar. Kamu, Jiap tercengang, sebagai Kaisar Dewa, ditampar Dan itu terlalu memalukan untuk kesempatan ini. Sang Dao Tua, Jiap, hal macam apa kamu, berani memanggilku Sang Tua secara langsung? Kamu, tubuh Jiap bergetar karena marah, dan Jinan, yang berada di satu sisi, bahkan lebih tertekan. Kakek yang memiliki citra yang sangat tinggi di hatinya, ditampar dan tidak berani melambaikan tangannya. Tentu saja, Liang Xin itu juga ketakutan, karena kakeknya tidak sekuat Jiap. Sang Tua berteriak, keluar dari sini. Senior akan pergi. Jiap tidak berani mengatakan apa-apa dan menarik cucunya pergi dengan panik. Setelah berjalan pergi, Jinan berkata, kakek, apakah kita diganggu, kan? Apalagi yang bisa aku lakukan? Bajingan tua itu, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa aku tangani sama sekali. Aku awalnya berpikir bahwa, pada kesempatan ini, bajingan tua setidaknya akan menjaga citranya dan akan tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi dia sebenarnya tidak peduli dengan gambar apapun dan hanya memanggilku tamparan. Dia benar-benar marah padaku. Kakek, balas dendam ini, aku pasti akan membalas dendam. Tentu saja, di masa depan, jika aku bisa melampaui Sang Tua, aku ingin dia dan Wind Lightning mati tanpa pemakaman. Jirise berkata dengan gigi terkatuk. Di sisi lain, Sang Tua berkata kepada Omi, murid, saya tidak akan mengganggu Anda lagi, Anda dapat melanjutkan. Ya Tuan.
Namun, setelah mengambil beberapa langkah, sang tua tiba-tiba berbalik dan melemparkan sesuatu ke Omi. Ambillah. Ada apa? Omi bingung. Old Sang mentransmisikan suaranya ke Omi. Saya menyebutnya listening powder. Jika Liang Xin tidak bekerja sama dengan Anda di malam hari, gunakan listening powder. Tapi apakah ini akan menyebabkan kecelakaan? Saya tidak berpikir Liang Xin akan bersedia sama sekali. Dia hanya menggunakan saya sebagai tameng. Itulah alasan lain untuk menggunakan bedak patuh. Jangan khawatir, kakek Liang Xin tidak sebaik Jiap. Kakeknya tidak akan berani mengatakan apa-apa jika dia datang. Selain itu, Liang Xin sendiri yang pertama kali menggunakanmu. Sebagai perisai untuk Jinan. Bagus. Omi tersenyum, meskipun tidak terlalu bermoral untuk melawan keinginan seorang wanita, Omi bukanlah orang suci. Ayo, Liang Xin, mari kita berkencan. Itu, Wind Lightning. Terima kasih telah membantuku memblokir gangguan Jinan itu, tanggalnya baik-baik saja. Kata Liang Xin. Sebelumnya Liang Xin ingin memberi Omi pelajaran ketika tidak ada orang di sekitar, yang berani mengambil keuntungan darinya dan memeluk pinggangnya. Namun, dia tidak lagi berani melakukannya sekarang, dan Ciap telah ditampar wajahnya, jadi lebih baik melupakannya. Omi berkata, Liang Xin, kamulah yang mengatakan bahwa kamu berjanji untuk bersenang-senang denganku malam ini. Apa, kamu sengaja menghiburku? Tidak beraninya aku menghiburmu. Karena tidak ada, maka ayo pergi. Malam ini, kamu milikku. Aku bisa menjanjikan teman, tapi, bukan perusahaan semacam itu. Kalau begitu, perusahaan seperti apa? Aku bisa bicara, bahkan minum denganmu, tidak lebih dari itu. Baiklah, perusahaan manapun asalkan menyenangkan, ayo pergi. Liang Xin menghela nafas dan harus mengikuti Omi. Di dalam Liang Xin berkata, tidak apa-apa, bagaimanapun, aku dewa kelas atas dan dia dewa kelas bawah, selama aku tidak mau, dia tidak bisa memaksaku sama sekali. Tuannya sang tua adalah sombong, tapi dia tidak bisa mengawasinya sepanjang waktu, kan? Omi dan Liang Xin meninggalkan tempat perjamuan dan datang ke tempat yang sepi dan sepi. Omi mengeluarkan anggur, serta daging rusa dewa, menerkam tanah, dan berkata, malam ini, bagaimana kalau kita berkemah di sini dan minum anggur sambil makan rusa dewa? 2505. Wow, rusa suci, ya. Kata Liang Xin sambil menjilat bibirnya. Begitu saja, Omi dan Liang Xin, mereka berdua, berkemah di sana. Wind Lightning, di mana kamu memberiku surat wasiat itu hari ini? Tanya Liang Xin. Tidak kemana-mana, tapi hanya saja saya sendiri yang mengambil satu set teknik tinju yang saya tahu cocok untuk Anda, melelehkannya menjadi wasiat dan kemudian memberikannya kepada Anda. Saya memiliki lebih dari cukup wasiat seperti ini. Kata Omi. Tidak mungkin, itu sangat pintar. Bagaimana kamu tahu begitu banyak teknik tinju yang begitu pintar? Kamu tidak mengerti, aku sedang berbicara tentang yang serupa. Bukan hanya teknik tinju, semua jenis metode, dan semuanya sangat mendalam. Omi berkata dalam hatinya, dunia utama ini, berbagai metode mereka juga terlalu sayur. Dengan santai memberi Liang Xin satu set metode tinju yang lebih kuat, tetapi sebenarnya sangat mendalam di matanya. Jika saya mengeluarkan yang lebih dalam itu menang, teh menjadi lebih mengesankan. Ini juga segera dalam. Omi juga telah meminum beberapa botol anggur. Angin petir, sudah hampir waktunya sekarang. Saya sudah minum begitu banyak anggur dengan Anda. Kata Liang Xin. Omi tersenyum, apa buru-buru? Masih lama sampai subuh. Tidak, aku benar-benar tidak ingin minum denganmu sampai subuh. Jika kamu tidak ingin minum lagi, kita bisa melakukan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain apa? Tentu saja itu hal lain yang menarik, kau tahu. Liang Xin menggelengkan kepalanya. Maaf, saya tidak mengerti. Omi menggosok tangannya dan berkata, misalnya, hal di mana pria dan wanita berinteraksi bersama. Beraninya kamu. Liang Xin Ton berteriak. Liang Xin, kamulah yang berinisiatif mengatakan kamu berkencan denganku hari ini. Jadi apa, aku hanya ingin Jinan berhenti menggangguku. Aku tidak peduli. Sebenarnya, sebelum Jinan mengganggumu hari ini, aku datang ke arahmu. Tapi, Jinan mendahuluiku. Kalian para pria, kalian benar-benar sesuatu. Liang Xin, jangan seperti itu. Angin petir, kamu harus mati untuk ini, aku tidak akan main-main denganmu. Maaf, aku bukan orang seperti itu. Apakah masih ada penjaga di dunia utamamu juga? Ya, apalagi, menurutmu aku ini tipe orang yang tidak tahu malu. Angin petir, selagi aku masih punya rasa terima kasih dan kekaguman padamu, sebaiknya kau kendalikan tangan dan kakimu, agar aku tidak kompromi citra Anda. Omi tertawa, itu konyol. Maksud kamu apa? Berapa harga sebuah citra yang bagus? Wind Lightning. Aku tidak menyangka kamu adalah orang seperti itu. Hahaha, Liang Xin, setidaknya aku memberimu satu set teknik tinju, jadi setidaknya berikan sesuatu sebagai balasannya. Saya lebih suka mengembalikan seperangkat teknik tinju itu kepada Anda. Bagaimana saya bisa mengembalikannya jika saya sudah memberikannya kepada Anda? Selain itu, teknik tinju itu bukan yang paling kuat pada saya. Jika Anda mau, saya bisa memberi Anda sesuatu yang lebih kuat besok. Tidak perlu, saya tidak peduli. Angin petir, saya dapat memberitahu Anda, jangan main-main, jika tidak Anda tidak akan bisa mengalahkan saya. Hahaha,
Omi membuat bubuk dikte sekaligus. Hari berikutnya, Fajar, Omi membuka matanya. Swoosh. Pada saat itu, sebuah pedang dipegang di leher Omi, dan orang yang memegang pedang itu adalah Liang Xin dengan wajah marah. Liang Xin, apa yang aku lakukan tadi malam? Omi sengaja berpura-pura bodoh. Sebenarnya Omi tahu segalanya, tetapi, yang tidak Omi harapkan adalah bahwa Liang Xin masih orang yang murni dan polos. Orang yang telah hidup ratusan juta tahun di dunia utama masih bisa. Cukup jadi, jika saya tahu, Omi tidak akan, Omi tahu itu buruk. Angin petir, kau bajingan. Liang Xin berteriak, sesuatu yang dia simpan selama ratusan juta tahun telah hilang. Liang Xin, apa yang terjadi? Mengapa kamu menangis? Kata Don dengan sentuhan kepalanya. Jangan berpura-pura. Liang Xin mengamuk. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Aku ingat, kami hanya minum dengan benar. Kata Omi. Wind Lightning, kamu menungguku, kamu pengganggu. Omi sibuk menarik Liang Xin. Maafkan saya. Apa gunanya minta maaf, wow? Liang Xin, atau kamu bisa membunuhku? Apakah kamu pikir aku tidak mau? Jika kamu tidak memiliki master dari 10 Kaisar Dewa Agung, aku akan membunuhmu sejak lama. Liang Xin berteriak. Omi pergi untuk menghapus air matanya. Jangan pukul aku. Liang Xin menangis dan menjatuhkan tangan Omi. Omi berkata, jika aku benar-benar tidak bisa, aku akan menikahimu. Menikahlah denganku, apakah kamu pantas mendapatkannya? Lihat apa yang kamu katakan, apakah aku seburuk itu? Jangan lupa tuanku, menamparkan Ciap kemarin, itu luar biasa, kekuatan kakekmu, tidak sebagus Ciap. Poin mana yang aku tidak cocok denganmu, selain aku sangat pintar dan tampan, tadi malam yang apa dan begitu galaknya, menemanimu lebih dari cukup. Pada titik ini, Liang Sinton sangat marah. Angin petir, kamu hanya berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Aku tidak tahu ah. Jika kamu tidak tahu bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu begitu galak kamu. Omi tertawa, aku menebak-nebak ah, sepertinya aku benar, kamu juga berpikir aku galak di hatimu, hahaha. Ah, kamu. Liang Xin terkejut dan langsung tersipu, terperangkap oleh Omi. Angin petir, aku akan membunuhmu. Liang Xin malu dan marah. Ayo, bunuh aku, tidak perlu bersikap sopan kepada orang sepertiku. Omi mengatupkan lehernya. Tapi Liang Xin tidak menebasnya selama setengah hari, dan akhirnya membuang pedangnya dan terbang sambil menangis. Omi berteriak, kembalilah dan pikirkan, menikahlah denganku, atau kamu tidak akan memiliki toko ini setelah desa ini. Pergi ke neraka. Liang Xin berteriak dan berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Omi mengelus dagunya dengan senyuman hehehe. Tubuh Liang Xin, alangkah bagusnya, Omi masih bernostalgia hingga saat ini. Segera Omi juga kembali ke tempat super banquet. Angin petir, mengapa kamu baru kembali? Sang tua sibuk. Tuan, ada apa? Tidak ada Cosmic Godland dapat muncul kapan saja sekarang. Jangan berlarian ah, jika kamu melewatkannya, kamu akan menyesalinya. Cosmic Godland hanya akan muncul sebentar. Kata Old Sang. Sial, aku hampir lupa tentang ini. Omi menamparkan kepalanya. Omi mengangkat matanya untuk melihat dan tentu saja, semua orang yang datang untuk menghadiri super banquet sekarang berdiri di bawah langit diam-diam menunggu kemunculan Cosmic Godland. Tuan, kapan pola ilahi kosmik biasanya muncul? Setiap hari sekarang. Omi juga berhenti berbicara. Dalam hatinya, Omi berkata, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan ilahi Pi yang dapat saya tingkatkan dalam pola ilahi kosmik. Jika saya menggunakan 10 keinginan untuk meningkatkannya secara terpisah, kemudian menggabungkannya menjadi pola ilahi, peningkatan akan jauh lebih banyak. 10 kali 10 kali 10 kali. Omi menantikannya sedikit ketika dia memikirkannya. Omi hanya membutuhkan 1 keinginan untuk bertambah 1 kuda, dan 9 lainnya akan dengan cepat meningkat dan menjadi 10 kuda. Di masa lalu, setiap kali pola dewa kosmik muncul, orang yang paling kuat dapat meningkatkan 5 atau 6 kuda dengan penerima. Tetapi jika itu adalah Omi, bukankah mungkin untuk meningkatkan 50 atau 60 kuda? Bersambung.